Hai teman-teman, kakak adik dan ayah bunda. Yuk dukung channel kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru dengan cara subscribe, like, share, serta komen di channel YouTube kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Biar kami lebih semangat lagi nih. Ingat, subscribe itu gratis loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Dan kita, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bernaung kepadanya. Kemudian salawat bermutiarakan salam, tak jemu dan tak bosan-bosan kita berikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah Allah utus ke muka bumi ini untuk mengantarkan kita dari zaman jahiliyah atau zaman kejaliman kepada zaman yang terang benderang ini, minazulumati ilan nur. Yang ulun hormati Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, Ustadz Arif Baitika Rahman MPD. Yang ulun hormati Dewan Guru dan staf karyawan lainnya, serta yang ulun banggakan teman-teman yang berbahagia. Izinkan ulun menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Melestarikan Tradisi Islam Nusantara. Tradisi Islam Nusantara merupakan sesuatu yang menggambarkan suatu tradisi Islam Nusantara dari berbagai daerah di Indonesia yang melambangkan kebudayaan Islam dari daerah yang berada di Nusantara. Tradisi Islam Nusantara merupakan tradisi yang masih dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat di Indonesia. Intinya, tradisi Islam Nusantara meliputi akulturasi antara ajaran Islam dan adat yang ada di Nusantara dan budaya Nusantara yang di dalamnya berisi ajaran Islam. Ketika Rasulullah SAW menyuruhkan Islam, beliau tidak serta-merta melarang dan memusnahkan tradisi Arab, melainkan menyesuaikan agar sejalan dengan semangat Islam. Hal yang wajib diikuti dari Nabi Muhammad SAW adalah perkara agama. Sementara itu untuk urusan duniawi diserahkan kepada timbangan baik buruknya sesuai kebutuhan umatnya. Hal ini tergambarkan dalam sabda Rasulullah SAW, "Saya ini manusia. Jika aku perintahkan kalian dalam urusan agama, maka patuhilah. Namun, jika aku memerintahkan sesuatu berdasarkan pendapatku, maka aku ini manusia biasa." Hadis riwayat Muslim. Sementara itu, di hadis lain, Rasulullah SAW berujar, "Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian." Hadis riwayat Muslim. Tradisi Islam Nusantara yang lestari adalah ekspresi budaya, perkara sosial duniawi masyarakat Indonesia. Di sisi lain, akulturasi antara Islam dan adat istiadat Nusantara ini amat kaya, mulai dari seni arsitektur, karya sastra, upacara adat, dan lain sebagainya. Contoh tradisinya adalah tradisi halal bihalal. Tradisi halal bihalal identik dengan Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Ia dilakukan dalam bentuk meminta maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan dan bersilaturahmi satu sama lain. Ada beberapa contoh yang menjadi tradisi Islam Nusantara. Yang pertama ada wayang, hadrah, kasidah, tari japin, suluk, seni kaligrafi, penanggalan hijriyah, maulidan, dan lain sebagainya. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan tradisi budaya Islam, yaitu selalu mengembangkan tradisi, melaksanakan kegiatan rutin tradisi, mengajarkan tradisi kepada generasi muda, memberikan penyuluh akan pentingnya tradisi, membudidayakan tradisi tersebut, dan yang terakhir adalah menyaring budaya asing
masuk ke Indonesia karena bisa mempengaruhi perkembangan Islam. Kesimpulan Kultum Ulun adalah melestarikan tradisi Islam Nusantara adalah tradisi yang dilakukan masyarakat Indonesia secara turun-temurun dan tidak bertentangan dengan agama Islam. Sekian kultum dari saya, terima kasih. Salah hilaf mohon maaf, baik disengaja maupun tidak disengaja. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata ulun yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan, pohonnya jati. Badan ulun kurus bukan tamakan, namun hendak berdapat lawan Nabi. Sekian kultum dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Yang terhormat Ustadz Arif Bedika Rahman selaku Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru, yang saya hormati Ustadz Ustazah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Hadis Rasulullah tentang perilaku ikhlas. Di antara akhlak-akhlak mulia yang dianjurkan dalam Islam adalah bersikap ikhlas. Ikhlas merupakan kesucian hati dalam beribadah atau beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah suasana kewajiban yang mencerminkan motivasi batin ke arah beribadah kepada Allah dan ke arah membersihkan hati dari kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang tidak menuju kepada Allah SWT. Dinamika kehidupan kadangkala menempatkan seorang muslim dalam kondisi pelik. Karena itu, ia dituntut untuk ikhlas dan tabah dalam keadaan sulit. Bagaimanapun juga, seorang muslim tidak berharap balasan dan ucapan terima kasih dari orang lain. Namun, harapan tertingginya adalah ridha dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Berikut ada beberapa contoh perilaku ikhlas yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam ibadah, niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pamer, ria atau mencari pengakuan dari orang lain. Yang kedua, hendaknya mendahulukan sikap saling tolong-menolong sesama muslim karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang muslim juga dianjurkan untuk gemar melakukan perbuatan terpuji. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.